Saya hanya bisa bicara tentang diri sendiri, bukan orang lain. Banyak tahu kami 45 tahun di Papua, dan tahun 77 waktu kami datang, saya dan istri baru nikah dan kami punya panggilan dalam hidup ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa, silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisolir, paling terkebelakang. Di daerah selatan, Merauke, tapi di tengah hutan, bukan dekat kota Merauke. Dan kami masuk dengan pesawat air, turun di sungai, dan mulai menyatu dengan satu masyarakat yang belum pernah ketemu orang dari luar. Kami yang pertama. Dan sesudah 1 bulan di sana, saya dapat hadiah di Papua. Namanya malaria. Setelah saudara datang ke Papua, pasti ada hadiah, pemberian malaria. Dan malaria di Papua bukan malaria ringan. Ini malaria paling ganas di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah buat penelitian di seluruh dunia dan mereka menemukan di Papua adalah malaria yang tidak selalu bisa diobatin dengan obat yang ada. Selalu mutasi baru. Dan saya dapat malaria, panas tinggi, menggigil, muntah, dievakuasi dengan pesawat air keluar kembali. 2 minggu lagi, malaria lagi. Dievakuasi keluar, sembuh kembali, malaria lagi. Setiap bulan malaria, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, malaria terus. Saya tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria? Apakah saya punya panggilan untuk sakit? Karena saudara, saya tidak punya teologi penderitaan. Saya punya teologi kemakmuran yang Amerika sudah bawa ke Indonesia, maaf. Tapi teologi penderitaan saya tidak punya. Saya harus belajar itu di Indonesia. Di mana saya percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa yang mau menyembuhkan. Tapi kadang-kadang dalam hikmat dan pengetahuan dia sendiri, dia delay, dia tunda kesembuhan untuk maksud yang lebih mulia, di mana kita bisa mencerminkan Yesus kepada dunia di dalam penderitaan kita. Dan saya dapat malaria terus sampai tahun ketiga ada terobosan dan banyak orang bertobat di suku kami, sampai menjadi kegerakan 80% suku ini percaya Yesus. Beberapa tahun kemudian saya di satu rumah tradisional, kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong, dan ada satu bapak tanya saya, Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Oh ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Jatuh sakit lagi, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting, kami harus dengar ini. Apakah saudara bisa tangkap ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil di dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Beberapa tahun lalu, saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri. Karena obat malaria itu keracunan. Dan kalau dimakan terus bertahun-tahun bisa bikin mata buta. Dan saya mulai buta mata kiri. Saya ke Houston Medical Center di Houston, Texas di Amerika. Mereka periksa di dalam, di luar, semua. Dan akhirnya saya dipanggil ke kantor dokter dan dia kasih lihat semua hasil penelitian dan dia bilang matamu sudah rusak permanen. Ini kondisi tidak akan membaik, ini akan merosot dan mata yang lain akan ikut. Saya duduk santai. Oke dokter, terima kasih. Dia tegas, apakah saudara mengerti ini tidak akan membaik? Ini akan memburuk. Oke, terima kasih. Saya bangkit berdiri, mau menuju ke pintu, mau keluar. Dia stop saya, dia cegah saya di pintu. Dan dia dengan suara keras paling terakhir. Dan saya tidak bisa jamin kalau saudara kembali ke Papua dan dapat malaria 1 kali lagi, bisa buta total. Terima kasih dokter.
Saya tahu dari dunia medis tidak ada penjelasan kenapa saya bisa melihat. Tapi Tuhan beri kasih karunia cukup 1 hari demi 1 hari bagi saya. Itu cukup. Dan kalau saya bisa kehilangan mata karena satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Kami punya 3 anak perempuan yang lahir besar di hutan Papua. Kami homeschool mereka supaya mereka ada dalam tim pelayanan bersama kami. Dan